Halo semuanya, nama saya Diavi Alferi, NPM 234111060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer and market. Oke, sebelum kita masuk ke definisi, saya jelaskan customer dan market adalah fondasi utama dalam membangun bisnis yang relevan dan berkelanjutan. Materi ini akan membahas bagaimana mengenali siapa pelanggan kita sebenarnya dan apa yang mereka butuhkan, serta bagaimana membaca dinamika pasar untuk menciptakan strategi yang tepat. Customer adalah individu atau kelompok yang menggunakan atau membeli produk atau layanan yang kita tawarkan. Namun, lebih dari sekedar pembeli, customer juga merupakan sumber insight utama bagi pengembangan bisnis. Memahami customer bukan hanya mengetahui usia, jenis kelamin, atau lokasi mereka, tetapi juga tentang bagaimana mereka berpikir, merasa, dan mengambil keputusan. Dengan memahami customer secara emosional dan rasional, kita dapat menawarkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, pentingnya memahami pelanggan. Memahami pelanggan adalah langkah krusial karena pelanggan adalah sumber pendapatan utama bisnis. Dengan mengetahui siapa mereka, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka hadapi, bisnis dapat menciptakan produk yang lebih relevan, meningkatkan kepuasan, dan membangun loyalitas. Ketika kita mengabaikan kebutuhan pelanggan, maka risiko kegagalan produk atau layanan menjadi jauh lebih besar. Dalam pasar yang kompetitif, pemahaman pelanggan yang baik bisa menjadi keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing. Selanjutnya, segmentasi pasar dan target market. Tidak semua orang bisa menjadi pelanggan kita, oleh karena itu penting untuk melakukan segmentasi pasar, yaitu membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, geografis, psikografis, dan perilaku. Setelah itu, kita memilih segmen mana yang paling potensial untuk dijadikan target market. Dengan fokus pada target market yang jelas, bisnis dapat menyusun strategi yang lebih efektif dan efisien, baik dari segi pemasaran, desain produk, maupun penetapan harga. Selanjutnya, customer persona. Customer persona adalah representasi fiktif namun realistis dari target pelanggan kita. Persona ini dibuat berdasarkan data dan riset lapangan yang mencakup latar belakang, motivasi, tujuan, tantangan, dan kebiasaan pelanggan. Dengan membangun customer persona, tim bisnis atau produk dapat menyusun pendekatan yang lebih personal, empatik, dan tepat sasaran. Persona juga membantu seluruh tim memiliki pemahaman yang sama tentang siapa pelanggan yang ingin mereka layani. Selanjutnya, market. Market atau pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik secara fisik maupun digital. Dalam konteks bisnis modern, pasar mencakup seluruh ekosistem di mana produk dan layanan bersaing untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan pelanggan. Memahami pasar berarti memahami kondisi kompetitor, tren industri, kebutuhan pelanggan, serta faktor-faktor ekonomi, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, market size dan market trends. Market size menunjukkan seberapa besar peluang yang tersedia dalam suatu industri atau kategori produk. Mengetahui ukuran pasar penting untuk menghitung potensi pertumbuhan bisnis. Sementara itu, market trends menggambarkan arah perubahan di pasar, apa yang sedang naik daun, apa yang mulai ditinggalkan, dan bagaimana preferensi pelanggan berubah dari waktu ke waktu. Dengan mengikuti tren pasar, bisnis bisa tetap relevan dan lebih siap menghadapi perubahan. Selanjutnya, kompetitor analisis. Selain memahami pelanggan dan pasar, kita juga harus memahami siapa pesaing kita dan bagaimana mereka beroperasi. Analisis kompetitor membantu kita mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga kita bisa mencari celah untuk menawarkan keunggulan yang unik. Kompetitor juga bisa menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran, karena dari mereka kita bisa mengetahui apa yang berhasil dan apa yang gagal di pasar yang sama. Selanjutnya, market validation. Market validation adalah proses untuk memastikan bahwa ada kebutuhan nyata terhadap produk atau layanan yang kita tawarkan. Proses ini dilakukan sebelum produk diluncurkan secara luas, dengan tujuan untuk menghindari kegagalan. Validasi bisa dilakukan melalui survei, wawancara, uji coba produk, atau MVP, atau Minimum Viable Product. Ketika kita bisa membuktikan bahwa pasar benar-benar membutuhkan solusi kita, maka resiko bisnis akan jauh lebih kecil dan arah pengembangan produk menjadi lebih jelas. Oke, kesimpulannya, memahami pelanggan dan pasar adalah kunci utama dalam menciptakan bisnis yang relevan, kompetitif, dan berkelanjutan. Pelanggan bukan sekedar pembeli, tetapi sumber informasi dan inspirasi yang sangat penting untuk mengembangkan produk dan layanan yang benar-benar dibutuhkan.
Dengan melakukan segmentasi, membangun customer persona, dan menggali kebutuhan serta perilaku pelanggan secara mendalam, bisnis bisa menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain, pemahaman terhadap pasar, mulai dari ukuran, tren, hingga kondisi persaingan, membantu bisnis dalam mengambil keputusan strategis dan menghindari resiko. Melalui proses market validation, kita bisa memastikan bahwa ide atau produk yang dikembangkan memang memiliki permintaan nyata di pasar. Hal ini sangat penting untuk menghindari kegagalan dan menyusun strategi yang lebih efisien. Pada akhirnya, pelanggan dan pasar harus menjadi poros utama dalam setiap keputusan bisnis karena keberhasilan suatu produk sangat ditentukan oleh seberapa dalam kita memahami siapa yang kita layani dan di lingkungan seperti apa kita bersaing. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.